Sebenarnya Cimimi ini dulunya tuh seperti apa dan kenapa atau kapan bisa sampai ke punya ilmu atau metode yang namanya Passgrid? Ya, saya sudah ngajar. Saya sudah punya kelas hipopresif, saya juga punya kelas TRI, dan saya juga punya kelas mindfulness. Ketika kepala pikiran sudah tidak bisa mengingat, maka semua trauma dan stres itu akan tersimpan di tubuh yang menyimpan. Jadi ranah kerja saya dulu memang di tubuh, bagaimana kita menyelesaikan blocking energi yang terjadi di tubuh. Untuk membawa ini ke masyarakat sedikit agak susah, dan jujur kelasnya juga cukup mahal kok, Leo. Sudah terdaftar di Haki. Gitu, sudah terdaftar di Haki. Jadi sudah punya nomor Haki ya, sudah punya nomor hak cipta. Be careful ya, jangan plagiat. Karena kami akan bisa mengajukan tuntutan secara legal dan secara hukum apabila di luar sana ada orang-orang yang berusaha melakukan plagiat dengan metode ini. Oke, sekali lagi selamat datang di channel Koko Numerologi. Nah, sekali lagi ya, kita udah berapa kali ya Ci ya podcast ya? Udah lumayan sering ya. Dan setiap kali podcast ya masuk di channel apapun, termasuk channel yang Ngaji Rosso dan Koko Numerologi, itu langsung yang nonton itu ribuan bahkan puluhan ribu Ci. Nah, ini kan sebenarnya kalau dibilang ya Cimimi ini masuk ke channelnya Ngaji Rosso, apalagi bikin kelas sama segala macam. Ini kan sebenarnya banyak teman-teman yang belum kenal sama Cimimi kan. Nah ini banyak nih teman-teman di sini nih pasti mau berkenalan kan ya. Maksudnya berkenalan itu artinya background-nya kayak gimana sih, profilnya seperti apa. Bener gak teman-teman? Pasti mau. Nah makanya sekarang saya mau nanya nih, saya mau bahas ya. Saya mau bahas sebenarnya Cimimi ini dulunya tuh seperti apa dan kenapa atau kapan bisa sampai ke punya ilmu atau metode yang namanya Passgrid dan sudah dipatenkan, betul ya Ci? Sudah terdaftar di Haki. Gitu, sudah terdaftar di Haki. Jadi sudah punya nomor Haki ya, sudah punya nomor hak cipta. Sudah punya punya ya? Nomor hak cipta dan nomor Haki. Jadi di dunia hanya Cimimi doang ya? Untuk proses Haki itu bukan sesuatu yang mudah ya Pak Leo ya. Untuk pendaftaran Haki ada beberapa persyaratan yang harus kita lengkapi. Jadi salah satunya ini tidak mengcopy metode orang lain, atau tidak ada metode yang sama dengan metode ini, walaupun pada saat pendaftaran Haki itu dalam bentuk suatu karya tulis gitu. Jadi tidak boleh ada yang sama. Jadi ya boleh dibilang Passgrid ini the one and only di dunia saat ini adalah saya yang punya. Karena sudah terdaftar, jadi be careful ya, jangan plagiat. Karena kami akan bisa mengajukan tuntutan secara legal dan secara hukum apabila di luar sana ada orang-orang yang berusaha melakukan plagiat dengan metode ini. Iya, dan sebenarnya kalau dipelajari pun sebenarnya ini memang nggak bisa diplagiat ya. Cuman memang kadang-kadang ada orang-orang atau oknum ya kita bilang ya yang memplagiatkan ya. Dan ini sebenarnya sangat beresiko ya. Sangat beresiko karena Passgrid ini bukan lahir dari proses yang mudah. Passgrid ini adalah proses perjalanan transformasi saya dari seorang penyintas trauma. Dari kemudian saya mengambil sertifikasi beberapa metode healing yang terkait dengan kecerdasan tubuh, somatic intelligence, kemudian juga dengan breathing dan mindfulness ya. Jadi itu cukup lama kok Leo, hampir 10 tahun perjalanan saya. Lalu lahirlah metode Passgrid ini. Gitu. Jadi sebelumnya saya memang berprofesi sebagai recovery and alignment coach. Saya mendampingi para penyintas trauma dan stres yang mengalami tekanan stres dan trauma, khususnya di kondisi fisik di tubuh. Jadi yang dibilang psikosomatis ya, penyakit fisik yang diakibatkan oleh stres dan trauma. Jadi ranah kerja saya dulu memang di tubuh, bagaimana kita menyelesaikan blocking energi yang terjadi di tubuh, terutama di area body nih, terutama dari mulai leher ke bawah nih di body. Karena kan orang kalau dia udah mengalami tingkat stres yang tinggi dan trauma yang tinggi, itu dia mengalami frozen shoulder, asam lambung, kemudian juga saraf kejepit atau ketegangan otot yang berlangsung terus-menerus. Itu tadinya area kerja saya di situ. Gitu Kolio ya. Jadi saya punya sertifikasi di bidang tension and trauma releasing atau TRI ya. Itu untuk menyelesaikan semua problem fisik yang diakibatkan oleh stres dan trauma. Ini secara holistik ya. Kemudian saya juga punya sertifikasi breathing nih, nafas dengan metode hipopresif.
saya juga memiliki sertifikasi sebagai Hypopressive Teacher. Hypopressive Teacher ini juga berarti sesuatu udah bisa ngajar ya? Ya, saya sudah ngajar. Saya sudah punya kelas hipopresif, saya juga punya kelas TRI, dan saya juga punya kelas mindfulness. Sebelumnya ya, Kolio ya, sampai pada di satu titik ketika saya selesai dengan tubuh saya, akhirnya saya menemukan satu metode bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan tubuh spiritual kita atau terhubung dengan tubuh energi kita. Nah sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya lebih detail lagi. Ci Mimi ini udah belajar yang tadi, ya berbagai sertifikasi itu sejak kapan sih? Sejak 2017. 2017 ya? 2017. Udah lama gitu ya? Udah belajar sana sini ya? Saya udah belajar kemana-mana, bahkan banyak ya. Saya nggak usah sebutin semua sertifikasi saya gitu. Saya juga belajar dengan guru-guru di Indonesia juga banyak. Ya, saya juga belajar astrologi, saya juga mengambil sertifikasi astrologi, sertifikasi human design, beberapa kelas metafisika yang pada saat itu tujuannya cuma satu, Koleo. Saya mencari jawaban dari apa yang saya alami dengan tubuh saya. Karena rentang dari 2014 itu saya mengalami trauma yang cukup hebat. Nah, trauma ini tadinya awalnya saya berobat secara medis ya. Jadi saya juga pergi ke dokter karena saya punya keluhan fisik, ke beberapa dokter spesialis, terutama spesialis saraf. Saya juga pergi ke psikolog. Saya juga sempat direkomendasi untuk melakukan perawatan lanjutan ke psikiater juga. Koleo itu di 2014 sampai 2016. Sampai akhirnya kemudian saya menemukan metode holistik di tahun 2016 akhir menuju ke 2017 ya. Nah, saya mulai mencoba beberapa metode holistik, tapi bukan dari Indonesia waktu itu, memang saya coba gitu. Dari luar negeri maksudnya? Dari luar ya. Saya ambil beberapa dari luar, kemudian ini bagus ya. Saya pikir bagus sekali dan di Indonesia belum ada gitu. Dan ini pengembangannya lebih ke tubuh, ke somatik. Kecerdasan tubuh, somatic intelligence. Nah, akhirnya saya putuskan untuk pergi dan mengambil beberapa sertifikasi tersebut ya. Dan memang sangat bekerja sekali di tubuh, karena di teknik somatic intelligence kita udah nggak perlu lagi ceritain masalahnya, kita juga nggak perlu lagi dengan metode yang berat-berat, asal kita mengizinkan tubuh untuk menyelesaikan ini, memberikan ruang pada tubuh. Karena gini, di satu titik ketika kepala pikiran sudah tidak bisa mengingat, maka semua trauma dan stres itu akan tersimpan di tubuh yang menyimpan. Dan ketika tubuh yang menyimpan, itu akan menyebabkan berbagai banyak masalah di dalam tubuh nih, Koleo. Jadi banyak banget blocking energi yang terjadi di tubuh. Nah, ini kan kita nggak pernah tahu. Saya sudah MRI, saya sudah juga banyak melakukan pemeriksaan bagian dalam ya. Jadi kayak ronsen, MRI, Röntgen dan lain-lain, radiologi gitu. Penyebabnya nggak ketemu. Tapi badan saya sakit semua waktu itu. Padahal secara medis itu nggak ada masalah ya, normal ya. Jadi dokter cuma bilang, terus? Ibu kayaknya ibu stres, ibu ini kayaknya ibu trauma, ibu cuma butuh relaksasi, ibu cuma butuh konseling ke psikolog, ibu butuh diperiksa lebih lanjut ke psikolog gitu, kira-kira seperti itu. Nah, itu semua nggak memberikan hasil yang maksimal buat saya. Sehingga akhirnya ketika saya ngelihat beberapa metode yang berbasis dengan somatic intelligence dari luar, waktu itu belum ada ya. Kalau sekarang sudah banyak sekali, Koleo, udah hebat. Perkembangan di Indonesia untuk healing trauma dan stres dengan metode-metode holistik itu udah sangat banyak yang berbasis sains ya. Nah, akhirnya saya putuskan untuk ambil nih waktu itu. Dan ternyata memang itu berhasil di tubuh saya. Cuma dalam hitungan bulan, yang tadinya kondisi secara medis itu cukup serius, itu pelan-pelan pulih. Bahkan cukup serius itu bahkan udah pakai obat-obatan kan banyak kan, apalagi kalau sampai psikiater gitu. Saya sudah harus minum obat tidur, saya sudah harus minum obat untuk penenang saraf, banyak lah obatnya, udah obat merah semua ya, golongan keras ya. Obat merah orang golongan keras, tapi dengan metode holistik ini, dengan merubah lifestyle saya, merubah hidup saya, pelan-pelan saya kembali pulih ke kondisi normal. Jadi mungkin kalau orang-orang yang sudah mengenal saya cukup lama, Koleo, mereka cukup surprise. Karena dulu berat saya lumayan. Berat saya dulu 76 kilo. 76 kilo itu 76. Termasuk ini overweight ya? Overweight, dulu saya overweight dan kelihatan sekali kalau saya tuh tegang gitu ya. Nggak khawatir cemas. Gitu, cemas ya. Saya dulu tuh very anxious ya, anxious banget gitu. Saya nggak bisa ngedenger sesuatu yang kaget, dan yang pasti dulu tuh saya gampang banget emosi, kepicu untuk emosi. Senggol bacok gitu ibaratnya? Ya, senggol bacok lah kayak gitu ya kalau ibaratnya. Tapi perlahan kondisi saya membaik dengan saya memberikan ruang kepada tubuh saya untuk melakukan self healing. Dengan membangun hubungan yang baik dengan tubuh ya.
pelan-pelan akhirnya saya seiring berjalannya waktu, saya juga mulai membuka kelas nih di Indonesia. Saya juga membantu di beberapa instansi, saya juga melakukan beberapa baksos ke daerah. Mungkin kalau teman-teman nanti bisa cek di Instagram saya, scroll agak ke bawah ya Koleo ya, postingan yang dari tahun 2019, 2020, nanti bisa ketemu foto-foto lama saya waktu saya melakukan baksos ketika Semeru meletus. Saya juga sempat ya di Semeru ya, di Semeru meletus ya di Lumajang, karena saya juga dulu memberikan pelatihan TRE itu juga untuk tentara, untuk polisi gitu. Saya banyak melakukan baksos untuk instansi pemerintah, terutama untuk militer dan kepolisian. Oh gitu. Jadi memang kalau kelas komersil dulu saya kurang ya Koleo ya, karena untuk membawa ini ke masyarakat sedikit agak susah, dan jujur kelasnya juga cukup mahal Koleo. Iya. Cukup mahal sekali di Indonesia kelas-kelas yang berbasis somatic intelligence ya. Sampai sekarang juga mahal kok kelasnya gitu. Kan terus silakan. Ya kemudian sampai ketika saya selesai dengan tubuh saya di 2024, tubuh itu ternyata luar biasa sekali. Ketika saya selesai dengan tubuh saya, dengan tubuh fisik saya embodiment dengan tubuh saya. Tubuh fisik saya ini kemudian mengantarkan saya dengan sendirinya untuk bertemu dengan tubuh energi saya, untuk mengenal tubuh spiritual saya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana prosesnya Passgrid, proses itu dimulai dengan menyelesaikan trauma dulu di tubuh. Itu yang penting ya? Itu yang paling penting. Oke. Blocking selesai dulu yang ada di tubuh fisik. Nggak ada orang sakti yang badannya sehat, Koleo. Nggak ada orang sakti yang badannya nggak sehat. Nggak sehat. Nggak ada orang sakti itu yang tubuh fisiknya itu tidak sehat. Iya, harusnya kalau orang spiritualnya tinggi harusnya sehat gitu ya. Harus sehat. Jadi kalau ada orang spiritual, kita bisa cek misalnya kita mau tahu orang ini spiritualnya bagus apa enggak. Iya. Paling gampang kita lihat hasil tes darahnya deh. Oh gitu. Kortisolnya gimana? Saya baru tahu itu. Ya karena gini, kalau kita lihat dahulu kala, orang-orang sakti itu mereka tuh belajar ilmu kanuragan dari kecil. Mereka udah belajar ilmu kanuragan fisik kayak bela diri ya. Mereka belajar ilmu balancing, fleksibilitas itu sejak kecil ya, kayak samurai, pendekar itu kan gak ada yang dididik di umur 30 tahun baru kecil. Masuk kelas sekolah karate gitu, kungfu nggak ada. Mereka dididik dari kecil, fisik dipersiapkan dulu. Jadi artinya apa? Ketika kita mau naik level secara spiritual, yuk kita beresin dulu secara tubuh fisik, karena tubuh fisik ini punya peran luar biasa Koleo, terutama hormon. Ya. Hormon, sistem saraf, kesehatan jantung, darah, ketahanan fisik, otot dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh ke tubuh bioplasmik atau ke tubuh energi atau yang kita sebut tubuh spiritual. Ya, seperti kayak ke titik cakra, ke aura. Itu pengaruhnya dari mana? Dari sini loh, dari tubuh fisik. Karena itu fisik, ya? Saya menjalankan sendiri dan saya merasakan sendiri prosesnya. Kalau sekarang kelihatannya ini begini mudah, ya jadi ini bukan sesuatu yang sebentar kok Leo. Saya meramu dan meracik metode Passgrid ini sehingga ini bisa dinikmati dalam waktu yang sebentar di kelas. Teman-teman bisa langsung belajar dalam waktu yang sebentar. Tapi percayalah di balik ini semua ada proses perjalanan yang sangat panjang. Proses perjuangan yang panjang. Saya dulu ketika saya ada di titik depresi, Koleo, itu saya 4 kali melakukan percobaan bunuh diri. Karena udah saking gak kuatnya dengan kondisi fisik saya gitu. Jadi kadang-kadang dokter kan juga memberikan diagnosa yang cukup membuat saya tegang ya, Koleo ya. Itu juga sempat membuat mental saya down. Waktu saya divonis hampir lumpuh sebelah kiri karena kerusakan di cervical ya. Di L5, L4 saya di cervical sini. Itu juga cukup membuat saya down waktu itu. Tapi ketika saya mulai mengerti metodenya bahwa ternyata tubuh bisa melakukan self healing, ternyata tubuh punya kemampuan untuk melakukan pemulihan sendiri, dan saya mulai percaya pada tubuh saya dan saya serahkan itu kepada tubuh saya gitu. Itu berjalan dengan sangat cepat sekali itu prosesnya. Oke, nah biasanya ya Cimimi ya, biasanya kan kalau untuk menghealing trauma-trauma atau menghealing mental block gitu ya segala macam, biasanya kan kebanyakan kan mainnya masih di ranah pikiran kan. Nah terus perbedaannya apa sih kalau hanya bermain di ranah pikiran sama dengan bermain di atau melakukan di ranah tubuh gitu? Tubuh kan memang punya kecerdasan jelas, ya. Nah itu ada perbedaan nggak sih atau apakah lebih efektif kita main di somatic intelligence daripada pikiran atau gimana? Iya. Segala sesuatu
yang pikiran sudah tidak mampu lagi untuk mengingat atau menampungnya, maka itu akan tersimpan di tubuh. Semua memori ya? baik ya, baik itu memori baik ataupun itu memori buruk. Kenangan indah atau kenangan buruk, tubuhlah yang menyimpan memorinya. Dan lambat laun ini akan berpengaruh pada respon kita di subconscious, pada respon refleks kita. Iya. Dulu orang ini nggak takut sama kecoa. Iya. Ini contoh kali ya. Iya, contoh simpel ya. Dia nggak takut sama kecoa dulu ya. Waktu kecil dia biasa tuh main-main pegang-pegang kecoa. Iya. Nggak takut ular. Mungkin pada gitu suatu hari ya dia mengalami bullying nih. Iya. Mulai dia masuk sekolah dia mengalami bullying, dipegangin rame-rame, dijejelin kecoa atau dijejelin ular karet. Iya. Sehingga dia takut. Respon yang muncul adalah ketika mendengar kata-kata kecoa aja dia langsung takut. Tapi kalau disuruh ingat lagi kejadiannya atau dia sendiri mengingat pun, itu kayaknya biasa aja, cuma ditakut-takutin pakai kecoa, pakai ular-ularan karet. Tapi ternyata tubuhnya nyimpen. Rasa takut itu kesimpan di tubuh. Dan itu yang kita alami kok Leo. Iya. Semakin kita bertambah umur, memori baik dan memori buruk yang disimpan tubuh nih banyak. Sehingga itu mempengaruhi respon kita. Kenapa ada orang yang bisa anxious, ya panic attack gitu. Ada orang yang juga kalau apa-apa dia minder gitu. Itu kalau kita tarik ke belakang, dia mungkin udah nggak inget kejadiannya. Tapi tubuhnya masih menyimpan memori itu. Dan itu muncul dalam respon refleksnya dia gitu. Sehingga ketika kita melakukan healing lewat pikiran aja kok Leo, bukannya itu nggak selesai, bisa selesai. Banyak kok kelas-kelas healing yang hanya dengan healing di pikiran itu selesai. Tapi ingat, kok bisa lagi berulang polanya. Kemudian pola berulang, pola loop terjadi lagi, looping itu terjadi berulang. Iya. Kenapa? Di tubuh belum selesai. Sehingga ketika kita mulai melakukan healing ke tubuh dengan memanfaatkan si kecerdasan tubuh ini, si somatic intelligence ini, itu sampai ke level yang paling dasar, bahkan yang kita sudah tidak mengingatnya sekalipun, itu bisa diselesaikan pelan-pelan. Tapi nggak langsung ya Leo, prosesnya tetap bertahap. Dan dalam proses itu pasti ada bagian-bagian yang tidak menyenangkan muncul. Makanya saya selalu bilang, healing itu bukan proses yang menyenangkan. Karena healing itu akan membuka lagi semua trauma-trauma lama kita, membuka lagi semua kenangan-kenangan yang tidak mengenakan. Tapi ketika itu semua dimunculkan, itu dimunculkan untuk diselesaikan. Gitu. Tapi prosesnya menyenangkan enggak. Makanya banyak sekali orang di tengah-tengah proses healing tuh dia berhenti kok Leo. Tiba-tiba enggak, saya nggak mau lanjutin. Karena apa? Karena dia nggak siap. Gitu. Jadi healing yang sebenarnya adalah memang menguras semua, diselesaikan. Bukan menutup ini untuk tidak diingat lagi. Bukan menutup ini ditutup. Justru dikeluarkan ya. Tapi dikeluarkan, diselesaikan. Nah itu cara kerja di level tubuh tuh seperti itu. Dimunculkan untuk diselesaikan. Bukan ditekan. Bukan ditekan untuk ditaruh dia di dalam di tempat yang paling bawah. Ya. Yang kemudian satu hari ketika ada pemicu lagi yang baru, dia akan muncul. Pola berulang. Jadi kenapa? Ambil contoh satu, ada orang selalu berulang-ulang dia ketipu dengan pola yang sama. Atau misalnya dia kembali mengalami abuse dengan pola yang sama. Itu karena ada trauma yang belum selesai. Dan dia akan narik lagi tuh Leo. Tapi kalau kita menggunakan metode somatic intelligence, itu akan diselesaikan sampai layer yang paling bawah yang kita juga sudah tidak bisa mengingatnya lagi.